Allahu 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 Allah 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 La ilaha illallah 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 Muhammadun Rasulullah Muhammadun Rasulullah Nantinya di akhir hayat kita juga sampai mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian santikan salat sahabat berdoakan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dengan kita salat kepada beliau nanti kita akan mendapatkan syafaat di mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin, saya diberi kesempatan untuk bercakap-cakap di sini. Seharusnya tak pantas, tapi diizinkan oleh Tuhan Guru kita untuk menceritakan kegiatan kami di tanggal 17 Januari kemarin, Pak. Tepatnya di hari Selasa, kami ada beberapa ustaz, ada 7. Kami pergi ke tempat yang paling sakral, yang tempat yang paling mulia, yaitu Pondok Pesantren Surabaya. Alhamdulillah, ini suatu pengalaman yang sangat luar biasa. Insyaallah tujuannya Bapak sekalian diizinkan Allah ke sana. Insyaallah sedikit yang membuat kami takjub saya. Yang membuat takjub tadi, setiap selesai melaksanakan fardu, salat fardu, itu langsung dilanjutkan dengan zikir. Dan ketika mau menjelang subuh jam 3 malam, setiap masjid-masjid di sana itu bersaut-sautan. Ada yang melantunkan talahim, ada yang melantunkan salawat, ada yang melantunkan bacaan-bacaan Al-Quran. Kalau tempat kita bagaimana? Kasih, insyaallah ini pengalaman kami ini, Pak, yang mungkin sangat berharga karena kan kalau dari buat-buat kita, dan insyaallah nantinya Allah izinkan kita semua untuk pergi melihat, merasakan kalau pesantren yang ada di Bandung itu khususnya. Mungkin insyaallah itu aja kita bisa sampaikan. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, dan insyaallah Allah terus memberikan kita keistiqomahan sehingga kita terus dapat beribadah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim a'udzu billahi minasy syaithanir
Hijriah. Jadi Rasulullah berikan salam semoga disampaikan kepada kita pada Abu Rasulullah Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dalam kita selalu berselawat kepada beliau serta kata-kata beliau terakhir ya Allah. Bapak Ibu hadirin wa hadirat para imam dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Tadi yang bercakap-cakap tadi itu guru kita. Nama beliau Muhammad Hasbi SPDI MPD. Ada beberapa tokoh ustaz yang berziarah ke makam Al-Asa Abad Sepuh Al-Asa Abad Haram, itu di Haji Sultan Muslim mereka sudah mengambil talqin zikir, berbanyak kepada wakil daripada Al-Bahana talqin di Surabaya yang bernama Kiai Haji Ahmad Sambisi. Beliau sudah 70-an dan dia sudah duduk, soalnya pun sudah duduk di atas kursi. Jadi wakil talqin yang dekat di Surabaya itu cuma beliau. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, panjang umur, berikan kekuatan aman sehingga dapat mentalkinkan. Karena setiap subuh ada saja yang bertalkin. Apa arti talkin? Mengambil janji. Maka waktu di sana saya bilang sama Ustaz Asli, sama Ustaz yang lain-lain, hadiri majelis zikir tempat kita setiap malam Selasa dan malam Jumat. Kenapa ulama tasawuf berkata malam Jumat? Karena malam Jumat itu turunnya para malaikat. Jadi kita berzikir itu disaksikan oleh malaikat. Itulah kelebihan zikir. Zikir tak zikir kita, yang penting kita duduk di majelis zikir, maka kita mendapatkan rahmat. Itu kehebatan zikir. Saya rasa Ustaz Hasbi lebih paham tentang masalah hadis itu. Dan nantinya jangan sekali datang Ustaz tengok-tengok kami, karena kami juga butuh ilmu. Ada kelebihan saya, tapi banyak juga kekurangan saya. Talqin artinya mengambil janji. Karena waktu di alam ruh kita sudah mengambil janji kepada Allah. Di alam ruh kita sudah mengambil janji kepada Allah. Quran surah Al-A'raf 172. Apa kata Allah? Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Apakah aku ini tidak Tuhanmu? Maka berkatalah ruh kita, engkaulah Tuhanku, la ilaha. Maka di alam dunia ini kita dituntut balik untuk mengambil perjanjian itu melalui wali-wali Allah, wali mursyid yang kamil. Maka alhamdulillah kita semua sudah terbenam kalimat la ilaha illallah dalam diri. Kalau sudah ada kalimat la ilaha illallah dalam diri, apa yang kita takutkan lagi? Buka hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim. Inna Allah Ta'ala haram 'ala an-nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha. Bahwasanya Allah Ta'ala itu mengharamkan api neraka menjilati orang-orang yang berkata kalimat la ilaha illallah yang ditujukan hanya kepada Allah semata. Bagaimana cara yang menunjukkan kepada Allah semata itu? Maka ditarik dari bawahku, pusat. Karena tidak menunjukkan kepada kita, menunjukkan kepada Allah. Rasakan kalimat la itu menembus. Tutup pintu-pintu setan. Maka ditembus itu dari bangku satu ke atas kepala. Ditutup. Maka di tengah-tengah dada itu ada rahasia di situ. Di tengah-tengah dada kita itu ada rahasia insan di situ. La
ilaha. Karena di situ ada kalimat nafi. Kalimat nafi itu adalah membuang keakuan kita. La, kalau begitu, mesti ditarik, dipejamkan mata, pantang kalimat lain. La ilaha, mata sebenarnya. Illallah. Karena di alam roh kita sudah mengambil itu. Jadi di alam dunia itu dituntut kembali pengenalan. Di alam ruh kita sudah kenal Tuhan kita itu yang bernama Allah, maka di alam dunia ini dituntut lagi balik. Maka kita di alam ruh, alam surgaya. Berapa lama alam surgaya? 40 hari. Masuk alam rahim itu, baru masuk alam dunia. Di alam dunia lah dituntut kembali. Nah, jadi hukum zikir sudah kita buka tadinya. Zikir hukumnya wajib, tak sunnah. Hukum zikir adalah wajib. Fadzkurni azkurkum. Ingatlah kau kepada. Kalau Allah sudah ingat sama kita nanti, cuma kita ini dengan Allahnya susah. Dalam keadaan berdiri, berbaring, duduk, berat. Jadi talqin zikir itu adalah mengambil janji. Ketahuilah bahwa talqin itu bagi setengah ahli dunia harus mengambil dari orang-orang yang berilmu, yang mulia. Jadi mengambil talqin zikir itu mesti kepada orang yang berilmu. Fas'alu az-zikri in kuntum ta'lamun. Tanyakan kepada ahli. Mesti cari orang berilmu. Tak mau dia mengambil talqin zikir itu kepada orang yang tak berilmu. Ambil kepada orang yang berilmu. Ulama adalah hamba-hamba Allah. Ulama adalah hamba-hamba Allah yang secara khusus digembleng untuk memahami tuntunan agamanya dan mendapat anugerah hidayah dengan berbagai keutamaan. Rahmat semua umat dapat. Rahmat semua dapat. Hidayah pilihan. Rahmat dapat semua. Semua dapat. Rahmat pun dapat. Jadi orang-orang Yahudi, Kristen, segala macam itu dapat rahmat tidak? Dapat. Tapi di dunia dia dapat hidayah. Ini orang-orang pilihan. Jadi kita hadir malam ini dapat hidayah dari Allah tidak? Syukur kita. Karena ini zikir kita disaksikan oleh mata, apalagi kita mempunyai guru. Zikir kita bukan hanya sekedar zikir lisan. Ada wali mursyid kita yang memang bertanggung jawab kepada kita. Beruntunglah kita. Pak Sujadi beruntunglah ikut kami zikir. Zikir itulah yang akan membela kita dalam kubur besok. Zikir itulah yang akan membantu kita di padang mahsyar besok. Zikir itulah nanti yang memberatkan kita di mizan besok. Dengan zikir itulah kita bisa meniti titik suratul mustaqim besok. Dengan zikir itulah kita bisa masuk ke dalam surga Allah besok. Kenapa? Karena Allah menyebut kita. Karena kita sudah menyebut dia. Fadzkurni azkurkum waskuruni wala takfurun. Ingatlah kau kepadaku, berzikirlah kau kepadaku. Mereka dikumpulkan dan termasuk hamba-hamba yang terpilih. Ulama adalah pewaris dan khalifah adalah penerus. Setelah Nabi Muhammad wafat, maka diangkat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi apa? Penerus, khalifah menjadi penerus, bukan pengganti Nabi, penerus. Nah, jadi Nabi Muhammad itu bertorikoh tidak? Bertorikoh, cuma zaman Nabi Muhammad itu belum ada namanya torikoh, zikir. Maka para ulama tasawuf mengatakan bahwasanya bertorikoh. Torikoh itu adalah jalan sesungguhnya menuju ke
kepada Allah. Yang berjalan menuju kepada Allah itu adalah ruh, bukan jasad. Yang Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad ruh dan jasad. Kita hamba-hamba Allah, umat-umat Nabi Muhammad Mi'raj tidak? Mi'raj. Apa yang Mi'raj? Ruh. Di mana Mi'rajnya umat Nabi Muhammad itu? Waktu mengatakan takbiratul ihram. Itu Mi'raj. Allahu. Mi'rajnya umat Nabi Muhammad di kala waktu mengatakan takbiratul ihram. Maka di situ alif lam ha. Jadi kalau ditanya orang, siapa jadi kau? Alif lam ha. Allah. Alif sir Allah, lam awal sifat Allah, lam akhir asma Allah, ha afal Allah. Tak ada kita di situ. Yang ada la haula wala. Ilmu mana yang mau kita cari dari coba? Maka di pondok pesantren Suryalaya habis khataman tidak ada kaji. Di pondok pesantren Suryalaya habis khataman sudah selesai. Karena yang dididik, yang dilatih, yang digembleng oleh abah itu para dai-dai dan para wakil taklim. Ada murid-muridnya? Tak. Kenapa ayah dan Musi Haji Abdul Latif Deli sebagai wakil taklim Korwil untuk Sumatera Utara membimbing murid-muridnya melalui ilmu? Karena beliau dari Thariqah Muhammad As-Sultani dan dia ada ilmu. Dengan ilmu telah dia memberikan kepada murid-muridnya supaya murid itu tahu dia meletakkan kalimat la ilaha dan meletakkan illallah. Tahu dia menafikan zikir tadi, tahu dia mengisbatkannya, tahu dia mengikrarkan, tahu dia mentasdiqkan. Diikrarkan dengan lidah, ditasdiqkan dengan hati. Apa yang diikrarkan dengan lidah? Yaitu kalimat la ilaha illallah. Apa yang ditasdiqkan? Bersamaan kita dengan Allah. Kita tidak lepas daripada Allah. Kita dicakup oleh Allah. Diikrarkan dengan lidah, ditasdiqkan dengan hati, dia berbuat dengan anggota tubuh. Inilah menjadi af'al. Allah membangkitkan ulama adalah waris ilmu para nabi. Para penghuni langit mencintai mereka. Ulama adalah waris ilmu para nabi. Ulama adalah waris ilmu para nabi. Para penghuni langit mencintai mereka. Dan ikan-ikan di lautan senantiasa memohonkan ampun. Memohonkan ampunan untuk mereka sampai hari kiamat. Hadis riwayat At-Tailani. Malaikat, ikan-ikan di lautan memohonkan ampun kepada para ulama-ulama. Makanya kita sebagai murid tak boleh kita mengajari guru. Hal kita tidak boleh. Usah diri kandang. Usah diri kandang. Karena dia sudah mendapat izin dari Allah melalui gurunya. Kita belum dapat, maka kita ikuti jalannya. Kita ikuti jalan. Allah membangkitkan semua hamba di hari kiamat. Kemudian dia mengistimewakan ulama seraya berfirman, wahai sekalian ulama, sesungguhnya aku tidak menitipkan ilmuku kepada kalian, melainkan karena aku tahu betul keadaan kalian. Dan aku tidak menitipkan ilmu itu kepada kalian untuk mengazab kalian. Masuklah kalian ke surgaku, karena aku telah mengampuni dosa kalian. Maka hukum menuntut ilmu itu wajib, mendapatkannya harus. Duduk, diam, dengarkan. Dapat tak dapat kita mendapat samaan. Karena yang kita ambil itu adalah ilmu Allah. Duduk dalam berzikir, walaupun kita tidak berzikir, dapat keberkahan dari Allah. Duduk di majelis pengajian, dapat tak dapat ampunan dari Allah. Karena di situ malaikat memohonkan ampun. Allahumma lahu warhamhu. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah mereka. Warhamhu, curahkan rahmat kepada mereka. Balik lagi ke talqin itu. Talqin adalah perjanjian.
Perjanjian kepada siapa? Perjanjian kepada Allah. Tapi melalui hamba-hamba Allah yang bertakwa. Itu waktu kemarin, waktu mereka talqin, itu ada serekam, tapi tak saya kirimkan kepada grup TPN. Ada dengan kelemah lembutan penyampaian Ustaz Kiai Haji Ahmad Sadisi. Memang betul-betul lah mereka itu orang-orang yang dipilih oleh Allah. Bayangkan, beberapa orang para ustaz bertanya dengan santai, Kiai Haji itu tenang dengan senyum. Baru wakil abah saja yang ngomong itu bagaimana pula dengan abah-abah. Dan itu Ustaz Hasbi, waktu kita siap asar Kamis, hari Kamis khataman di Suryalaya itu pada sore Kamis khataman. Selesai khataman berziarah ke makam abah, langsung dibimbing oleh Haji Babar, anak kandung daripada abah. Dan itu bukan sering, dan itu hanya sekali. Kenapa? Keterbatasan dari seberang lautan ada dua daerah yang hadir. Pertama Medan, kita ada 9 orang. Yang kedua ada dari Singapura. Singapura ada beberapa orang. Orang yang dari Singapura itu tahun 87 sudah berjumpa dengan Abah Ana mengambil kartu zikir. Maka disewakan oleh Haji Babat karena ada penyeberang lautan. Satu Medan, yang satu Singapura. Makanya kalau orang dari Medan datang, kok sakit khawatir. Kita tetap itu tidak usah makan itu sebenarnya habis dulu. Itu makan tempat makan para wakil kartu Allah. Tapi insya Allah dari Medan yang mana mengikuti yang memang setia dengan pengersa Abah tetap dimudahkan oleh mereka masuk ke dalam tempat para wakil kartu makan. Insya Allah banyak ada di sini, banyak ada. Berdoa yang bisa dilakukan adalah kita berdoa. Insya Allah berat di dalam hidup. Yakin? Dan itu yakin. Jangan tak yakin. Kalau saya tak mau naik bus, saya tahu ini. Lama. Ketika punya pesawat, apakah ini cukup? Subuh berangkat dari sini sampai sana pagi, dari Jakarta sampai ke Tasik, lalu sore. Satu malam bangun, mandi tobat, selesai tobat. Tahajud ada, tasbih, witir. Terakhir, qobliyah azan, qobliyah subuh. Makanya di Surabaya, habis sholat subuh, ini sebentar. Kalau qobliyah subuh, tapi kalau masjid lain yang buat. Kalau misalnya di rumah, kalau kita tak sempat ke masjid, habis sholat qobliyah subuh, ada sholat satu lagi. Apa itu sholat bid'ah balak? Tapi kalau di tempat lain jangan dibuat. Karena ilmu ini banyak orang tak memahami. Habis sholat subuh membaca doa. Setiap udah habis tawajud membaca doa. As-salatu bainakum wa bainal ladzi 'adaitum minhum mawaddatan wallahu qadirun wallahu ghafurur rahim. Rabbi inni nasiban wa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka biasa kita berdoa 3 kali. Allahumma sahan 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim 3 kali. Habis sholat subuh. Kalau kudurnya ditambah. Tahassana bil anjati wal jabar wa ta'tasama bi rabbil mulki wal malakut wa tawakkalna 'alladzi la yaqutu 'alal qawmi zalimin. Allahumma sina wasir wa rahmah wa la taj'alna minal qanitin. Tutup salawat Rasulullah. Berbeda kan? Nah,